kalau ini kan bisa santai loh kan, kalau ini seperti teacher loh adanya kalau tanya. Senyamannya aja. Bapak dan Ibu, silakan Ibu perhatikan gambar kita yang di depan apa kira-kira. Jadi kalau lama-lama kita biarkan seperti itu, lama-lama kita yang keluar dari kantor kita jadinya Pak. Kita yang terusirkan Pak. Nah, itu hanya sebagai pengantar apa saja. Nah, inilah tugas kita sebagai orang arsip, yaitu untuk menata arsip. Nah, bagaimana kalau seperti ini yang Ibu lihat? Nah, kira-kira kalau seperti gambaran kita yang pertama, kalau Bapak Ketua minta arsip kepada Ibu, berapa hari bisa Ibu kasih? Karena dia Pak arsip lampu kan, acaranya lampu aja nih, akhirnya pusing apa Ibu dinya kan dia sebagai penolak. Nah, kalau seperti gambar yang telah kita lihat tadi sebelum ini Bu, kalau Bapak minta, cepat nggak kita ambilnya? Yang terletak di pilih kabinet kita tadi. Nah, tentu dengan mudah karena kita udah buat DPA-nya, daftar arsipnya. Kemudian setelah kita aktif lagi, kita akan taruh namanya di record center. Kalau itu di apa ini namanya record center. Kalau di tempat kami 2009 PP nomor sehingga bisa dilihat digitalkan. Kemudian peraturan Kepala Andri, inilah dasar hukum kearsipan itu. Kemudian lanjut, apa itu arsip? Pengertian arsip ini terdapat di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk kepercayaan arsip. Sedangkan percaya isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena mempresentasikannya secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. Itulah karakteristik dalam penciptaan arsip. Jadi kalau kita membuat arsip itu harus ada 3 komponen tadi. Arsip dalam bentuk tulisan, ini yang biasa-biasa kita buat. Misalnya surat, SK, statik, atau still image atau foto, citra bergerak, movie image atau film, video, rekaman suara atau sound recorded kaset. Kemudian arsip kartografik dan kearsitekturan, misalnya printer atau komputer, misalnya hard disk, flash disk, CD-ROM, dan email. Auditing, bahan evaluasi, bahan akuntabilitas, dan sebagai memori kolektif institusi dan bank. Kemudian ada instrumen kearsipan. Instrumen kita sudah ada perwakunya, ada yang di Padang Panjang nomor 5 tahun 2019. Iya. Yaitu apa itu tata naskah lidah, itu mengatur pengelolaan informasi yang tertulis, meliputi pengaturan jenis suratnya, formatnya bagaimana, pengamanannya, pengesahannya, distribusi dan penyimpan naskah dinas serta media yang digunakan dalam kedinasan. Harus kalau kemarin surat itu kalau nggak salah ada yang terhormat sebelah kanan semuanya. Ya kan kalau sekarang setelah tata naskah dinas Pak sudah punya di sini, Pak ya. Nah, sebelah kiri semuanya, kemudian harus sejajar, tidak ada lagi yang masuk ke dalam ompong-ompong ya Pak. Itulah karena sudah ada pengaturan dari tata naskah dinas itu. Kemudian untuk mengenali masalah yang dikandung arsip. Kalau kami di OPD biasanya kodenya 00 sampai 900. Tapi kalau di sini mungkin beda, mungkin sama. Oke, itulah. Oke, berarti kita akan menyamakan. Kemudian jadwal retensi arsip yang disingkat dengan JRA yang kami tanyakan kemarin Pak Gus. Ini dia, daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip. Nah, di JRA inilah instrumen kearsipan tadi harus mencakup keempat-empatnya ini. Klasifikasi itu termasuk itu apa? Jenis suratnya arsip terjaga, arsip aktif, arsip inaktif. Itulah yang kita namakan sebagai arsip dinamis. Kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbaharui, tidak tergantikan bila hilang atau rusak. Nah, kalau kita ambil ke pribadi ini, ke arsip pribadi kita termasuk ke ijazah contohnya, ya kan, yang tidak bisa diganti-gantikan.
Kemudian arsip terjaga, arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, keselamatannya. Kalau kita masuk apa ini, masuk ke arsip apa ya, batas tata wilayah, kependudukan. Kemudian apa ini, batas wilayah, ya. Kemudian arsip aktif, ini yang akan tercakup kepada kita yang dua ini biasanya yang paling dominan. Arsip aktif yaitu arsip yang frekuensinya penggunaannya tinggi dan terus menerus berada di unit pengolah. Berarti masih kita butuhkan, itu namanya arsip aktif yang kita simpan, yang kita tata di dalam filing kabinet. Ini biasanya umurnya 1 tahun. Setelah 1 tahun, karena kurang penggunanya lagi, kita opor dia ke record center namanya. Kan kita punya record center juga di sini kan. Itu kalau syarat apanya memang punya gedung, punya tempat record center juga kita Pak. Nanti kalau itu masuk beda nanti yang mengapakannya itu nanti. Nah, kemudian arsip inaktif yang tadi itulah yang Ibu namakan tadi, yang kita namakan tadi, setelah 1 tahun di filing kabinet bagi kasih atau pemindahannya bagi pengelolanya. Kalau sudah tidak dipakai lagi, dibuatkan DPA-nya, dibuat berita acaranya, diserahkan ke sekretariatnya, kemudian disimpan di record center. Nah, itulah dia yang namanya arsip inaktif. Nah, inilah tujuannya, yaitu menjamin terciptanya arsip pada pencipta arsip, yaitu dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. ANRI adalah Arsip Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Yang ketiga, yaitu menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Lanjut, kemudian tujuannya itu mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Kemudian menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menjamin keselamatan aset negara dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati bangsa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Nah, itulah tujuan penyelenggaraan arsip itu. Kemudian bagi kita atau warga negara Indonesia yang melalaikan arsip atau mengabaikan arsip atau menyalahgunakan arsip ini, ada juga saksi untuk administratifnya ada, untuk pejabat atau pelaksana. Kemudian pada ANRI yang tidak melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima, serta pada arsip daerah provinsi atau kabupaten kota dan arsip perguruan tinggi yang tidak melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima. Maksudnya di sini, seandainya arsip-arsip yang kami terima, kalau kami kan di LKD namanya itu kan Pak, Bu, arsip-arsip yang kami terima di lembaga, apakah arsip ini kapan musnahnya, kapan permanennya, kapan aktifnya di JRA, inilah kita lihat. Jadi kalau kita mau memusnahkan arsip tanpa melihat JRA, sudah melanggar aturan sekali, kita akan kena saksi administratifnya. Karena setelah nanti di pemusnahan berdasarkan JRA itu, kita akan buat berita acara juga, apa-apa saja yang kita musnahkan. Nanti suatu waktu kalau seandainya seseorang butuh, kita sudah ada DPA, oh maaf Pak, ini sudah dimusnahkan.